Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Bab 10, Jalan yang Terang. Daniel merasa bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk lebih dekat dengan Allah. Ia tidak hanya mencari kedamaian dalam salat dan doa, tetapi juga mencoba untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Setiap pertemuan dengan teman-temannya, setiap percakapan di tempat kerja, bahkan setiap situasi kecil, menjadi ladang untuk menambah amal baik. Ia mulai merasakan bahwa Allah selalu hadir di setiap langkah hidupnya. Pekerjaannya sebagai desainer grafis juga semakin lancar. Walaupun awalnya ia merasa terasing karena perubahan dalam dirinya, ia mulai merasa bahwa profesinya bisa menjadi cara untuk menyebarkan pesan kebaikan. Daniel mulai merancang proyek-proyek yang berhubungan dengan tema-tema positif dan inspiratif, seperti poster untuk masjid dan acara amal. Ia merasa bangga bisa menggunakan kemampuannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Namun, meskipun hidupnya terasa lebih tenang, tantangan baru datang dari dalam dirinya sendiri. Terkadang, Daniel merasa kesulitan untuk tetap konsisten dalam menjalani ajaran Islam, terutama dalam menjaga ibadah yang rutin. Ia masih berjuang untuk tetap menjaga waktu salat di tengah kesibukan, dan ada kalanya ia merasa jauh dari Allah karena kesibukan duniawi. Suatu malam, setelah selesai berdoa dan membaca Al-Quran, Daniel merasa gelisah. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, meskipun ia sudah melakukan segala yang ia bisa untuk tetap berada di jalan yang benar. Ia mengambil ponselnya dan membuka aplikasi pesan. Teringat pesan-pesan bijak dari Pak Rahman yang selalu menginspirasi, Daniel memutuskan untuk menghubunginya. Assalamualaikum, Pak Rahman. Maaf mengganggu, saya hanya ingin berbicara sejenak. Ada hal yang mengganggu pikiran saya. Tak lama, Pak Rahman membalas dengan cepat. Waalaikumsalam, Daniel. Tentu, saya selalu siap mendengarkan. Apa yang sedang kamu rasakan? Daniel mulai bercerita tentang kegelisahan hatinya, tentang rasa jauh yang terkadang datang meskipun ia sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga ibadah. Pak Rahman, saya merasa kadang-kadang seperti saya tidak cukup baik. Ada kalanya saya merasa jauh dari Allah, padahal saya berusaha sekuat tenaga. Apa yang harus saya lakukan? Pak Rahman mendengarkan dengan sabar, lalu menjawab dengan lembut, Daniel, jangan merasa bahwa kamu harus sempurna. Jalan menuju Allah adalah perjalanan yang panjang. Kita semua memiliki pasang surut dalam iman kita, dan itu adalah bagian dari ujian. Yang terpenting adalah usaha kita untuk kembali setiap kali kita merasa jauh. Allah tidak pernah jauh dari hambanya. Dia selalu dekat, lebih dekat dari urat lehermu. Kata-kata itu mengena dalam hati Daniel. Ia merasa seolah-olah Allah sedang berbicara kepadanya melalui Pak Rahman. Jadi, yang terpenting adalah berusaha untuk terus kembali, meskipun kita sering terjatuh. Pak Rahman menjawab dengan tegas, ya, Daniel. Setiap kali kamu terjatuh, bangkitlah kembali. Allah sangat mencintai orang yang berusaha untuk memperbaiki diri. Jangan biarkan satu langkah mundur menghentikanmu untuk terus maju. Dengan hati yang lebih tenang, Daniel mengucapkan terima kasih kepada Pak Rahman. Ia merasa bahwa ia tidak perlu mencari kesempurnaan, karena Allah sudah menerima usaha dan ketulusan hatinya. Yang terpenting adalah niat yang ikhlas dan upaya yang berkelanjutan untuk terus mendekatkan diri kepadanya. Sejak malam itu,
Daniel mulai merasa lebih damai. Ia tidak lagi tertekan oleh perasaan harus sempurna, tetapi lebih menerima dirinya dengan segala kekurangannya. Setiap hari, ia berusaha untuk lebih baik, lebih mendekatkan diri pada Allah, dan memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan. Hari-hari berjalan dengan penuh warna. Daniel mulai merasa lebih terbuka dalam berbagi perjalanan spiritualnya kepada orang lain. Tidak hanya kepada teman-temannya, tetapi juga kepada orang-orang yang ia temui dalam keseharian. Ia belajar bahwa berbagi tentang Islam bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang menunjukkan melalui perbuatan. Pada suatu kesempatan, di sebuah acara amal yang diadakan oleh masjid tempat Daniel sering beribadah, ia bertemu dengan seseorang yang cukup berpengaruh di komunitasnya, seorang pengusaha bernama Farhan. Farhan adalah seorang Muslim yang sudah lama tinggal di luar negeri, dan dia sangat aktif dalam kegiatan sosial. Daniel merasa canggung pada awalnya, namun Farhan menyambutnya dengan hangat. "Apa kabar, Daniel? Aku dengar kamu baru memeluk Islam. Senang sekali bisa bertemu denganmu," kata Farhan dengan senyum ramah. Daniel merasa terhormat dan sedikit gugup. "Terima kasih, Pak Farhan. Saya masih banyak belajar." Farhan tertawa. "Jangan khawatir, Daniel. Islam itu bukan tentang seberapa banyak yang kamu tahu, tapi seberapa besar usaha kamu untuk menjadi lebih baik. Yang penting adalah niat dan kesungguhan. Kamu sudah di jalan yang benar." Percakapan itu membuat Daniel merasa semakin yakin. Ia tidak perlu merasa kecil hati atau cemas tentang apa yang ia belum tahu. Islam bukanlah jalan yang sempurna, tetapi jalan yang penuh dengan pengampunan dan kesempatan untuk berubah. Beberapa bulan berlalu, dan Daniel mulai merasakan perubahan yang lebih besar dalam dirinya. Tidak hanya dalam hubungannya dengan Allah, tetapi juga dalam cara ia berinteraksi dengan orang lain. Ia mulai merasa bahwa hidupnya memiliki tujuan yang lebih jelas. Setiap langkahnya terasa lebih bermakna. Daniel juga semakin aktif dalam kegiatan sosial, mengajak teman-temannya untuk ikut serta dalam acara amal atau kegiatan berbagi yang diadakan oleh masjid. Ia merasa bahwa dengan melakukan hal ini, ia tidak hanya membantu sesama, tetapi juga menjalani kehidupan yang lebih bermanfaat. Dalam setiap langkahnya, Daniel semakin menyadari bahwa cahaya yang ia temui di Islam adalah sesuatu yang tidak hanya ia rasakan, tetapi juga bisa ia sebarkan kepada orang lain. Ia merasa bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang terang, yang membawa kedamaian dalam setiap langkah hidupnya. Bab 11, Kebahagiaan yang Sejati. Hari-hari Daniel semakin penuh dengan makna. Ia tidak hanya merasa lebih dekat dengan Allah, tetapi juga merasa semakin menemukan kedamaian dalam dirinya. Kehidupan yang dulu dipenuhi dengan kebingungan dan pencarian yang tak pernah berakhir kini terasa lebih jelas dan terarah. Setiap hari adalah kesempatan untuk semakin mendekatkan diri pada Sang Pencipta, dan ia merasa semakin bersemangat menjalani hari-harinya dengan hati yang lebih ikhlas. Seiring berjalannya waktu, Daniel mulai lebih sering diundang untuk berbicara di berbagai acara, baik di komunitas masjid maupun di kalangan teman-temannya. Ia merasa bahwa setiap kali ia berbicara tentang perjalanannya, ia tidak hanya berbagi tentang perubahan dalam hidupnya, tetapi juga memberikan harapan dan inspirasi kepada orang lain yang mungkin sedang berada di jalan yang sama. Namun, meskipun begitu banyak perubahan positif yang ia alami, Daniel masih merasa ada sesuatu yang belum lengkap. Meskipun ia sudah menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati dalam dirinya, ia merasa belum sepenuhnya dapat memberikan dampak yang lebih besar untuk orang-orang di sekitarnya.
Ia ingin agar lebih banyak orang dapat merasakan kebahagiaan yang sama, kebahagiaan yang datang dari kedekatan dengan Allah. Pada suatu sore, Daniel menerima telepon dari seorang teman lama, Nadia. Nadia adalah teman lama yang sangat dekat dengannya sejak masa kuliah. Meskipun mereka sudah lama tidak berhubungan, Daniel merasa senang mendengar kabar darinya. "Daniel, lama nggak ngobrol. Apa kabar?" tanya Nadia dengan suara ceria di ujung telepon. Daniel tersenyum. "Alhamdulillah, baik, Nadia. Bagaimana denganmu?" "Baik juga. Aku dengar kamu sekarang sudah menjadi seorang Muslim. Sungguh aku terkejut mendengarnya. Tapi aku juga senang mendengar itu. Aku ingin sekali berbicara denganmu lebih banyak tentang perjalananmu." Perasaan hangat menyelimuti hati Daniel. Ia merasa senang bisa berbicara dengan Nadia lagi. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk bertemu di sebuah kafe yang mereka sering kunjungi saat kuliah dulu. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu. Nadia terlihat sedikit terkejut melihat perubahan besar dalam diri Daniel. Wajahnya terlihat lebih tenang dan penuh kedamaian. Tanpa banyak basa-basi, Nadia langsung bertanya, "Daniel, aku penasaran, bagaimana kamu bisa memutuskan untuk memeluk Islam? Dulu kamu bukan orang yang terlalu religius, kan?" Daniel mengangguk pelan. "Iya. Dulu saya tidak begitu peduli dengan agama. Saya mencari banyak hal dalam hidup, tapi semua terasa kosong. Sampai akhirnya, aku merasa hidayah datang kepadaku melalui sebuah kejadian yang tidak terduga. Sejak itu, hidupku mulai berubah. Islam memberikan aku kedamaian yang aku tidak pernah dapatkan sebelumnya. Itu seperti menemukan rumah yang sejati." Nadia mendengarkan dengan penuh perhatian. "Aku ingin tahu lebih banyak. Apa yang membuatmu yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar?" Daniel tersenyum, lalu memulai ceritanya dengan lebih mendalam. Semuanya dimulai dengan sebuah perasaan. Perasaan kosong yang tak pernah bisa terisi meskipun aku punya banyak hal di hidupku. Ketika aku belajar tentang Islam, aku merasa bahwa ini adalah jawaban atas pertanyaanku. Islam mengajarkan tentang kedamaian, tentang kasih sayang, tentang hubungan kita dengan Allah yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Aku merasa Allah selalu ada, dekat dengan kita. Dan itu membuatku merasa lebih hidup, lebih tenang. Nadia terdiam sejenak. "Aku tidak tahu banyak tentang Islam. Tapi dari apa yang kamu katakan, aku merasa bahwa kamu benar-benar menemukan sesuatu yang berharga. Aku ingin belajar lebih banyak, Daniel." Daniel tersenyum. "Nadia, saya tidak memaksa kamu untuk mengikuti apa yang saya yakini. Tapi saya hanya ingin berbagi apa yang sudah saya temukan. Islam bukan hanya tentang peraturan, tapi tentang kedamaian dan cinta yang datang dari dalam hati. Kalau kamu ingin belajar, saya siap berbagi." Percakapan mereka berlangsung panjang hingga malam. Nadia tidak langsung memutuskan untuk memeluk Islam, tetapi ia merasa bahwa ia sudah mendapatkan sesuatu yang berharga dari pembicaraan tersebut. Daniel merasa bahwa dengan berbagi kisahnya, ia sudah berhasil memberikan sedikit pencerahan bagi temannya, meskipun jalan yang ditempuh Nadia mungkin berbeda. Setelah pertemuan itu, Nadia mulai lebih sering bertanya tentang Islam, dan mereka berdua melanjutkan pembicaraan mereka. Meskipun perubahan tidak terjadi dalam semalam, Daniel merasa bahwa ia telah memberikan dampak yang berarti. Ia tahu bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil untuk berbagi tentang Islam, walaupun tidak selalu diterima dengan mudah, adalah bagian dari usaha untuk menyebarkan cahaya yang ia terima. Beberapa bulan kemudian, Nadia memutuskan untuk mulai belajar lebih serius tentang Islam.
Ia mulai membaca buku-buku tentang agama Islam dan bertanya lebih banyak pada Daniel. Daniel merasa sangat bersyukur bahwa temannya mulai membuka hati untuk memahami agama yang kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Sementara itu, kehidupan Daniel semakin dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Ia semakin aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan dakwah, baik dalam komunitas masjid maupun di luar komunitas Islam. Setiap hari, ia merasa semakin terarah dan lebih dekat dengan tujuan hidupnya, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan kebaikan kepada sesama. Daniel kini menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta, popularitas, atau kesuksesan duniawi, tetapi dari kedamaian dalam hati dan hubungan yang kuat dengan Allah. Ia merasa bahwa Allah telah memberinya kehidupan yang penuh dengan makna, dan ia bertekad untuk terus mengembangkan diri dan berbagi kebahagiaan ini dengan orang-orang di sekitarnya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk semakin dekat dengan Allah, dan Daniel merasa sangat bersyukur atas setiap langkah yang ia ambil. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia yakin bahwa dengan izin Allah, ia akan terus berjalan di jalan yang terang, menuju kebahagiaan yang sejati. Bab 12, Langkah Baru di Jalannya. Seiring waktu, Daniel mulai merasakan betapa dalamnya perjalanan spiritual yang ia jalani. Setiap hari yang dilalui terasa lebih penuh makna, dan meskipun ia sudah merasa dekat dengan Allah, ia sadar bahwa perjalanan ini adalah perjalanan seumur hidup. Daniel tidak hanya ingin memahami Islam secara teoretis, tetapi ia ingin hidup dalam praktik yang mencerminkan nilai-nilai yang ia pelajari. Suatu hari, setelah salat subuh, Daniel duduk sejenak di teras rumahnya. Langit pagi yang cerah menggambarkan ketenangan yang ia rasakan. Namun, pikirannya mulai melayang pada suatu hal yang belum ia lakukan, tetapi sangat ingin ia coba. Ia ingin melakukan perjalanan spiritual, sesuatu yang lebih mendalam untuk lebih mengenal Islam dan merasakan kedekatan dengan Allah. Daniel memutuskan untuk melakukan umrah, sebuah perjalanan spiritual ke Makkah. Meskipun ia belum memiliki banyak pengalaman dalam hal perjalanan agama, ia merasa yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk memperdalam imannya. Ia tahu bahwa umrah bukan hanya sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang bisa mendekatkannya lebih dekat dengan Allah. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, Daniel berangkat ke Makkah dengan hati yang penuh harapan dan kebahagiaan. Ia merasa bahwa ini adalah langkah baru dalam hidupnya, sebuah kesempatan untuk lebih memahami esensi dari ibadah dan merasakan ketenangan yang sejati. Makkah, kota suci yang menjadi tujuan umat muslim dari seluruh dunia, kini menjadi bagian dari perjalanan spiritualnya. Sesampainya di Makkah, Daniel terpesona dengan suasana yang penuh kedamaian. Orang-orang dari berbagai belahan dunia berkumpul di sana, semua dengan tujuan yang sama, mendekatkan diri kepada Allah. Suara azan yang terdengar memanggil para hamba untuk beribadah terasa seperti pengingat bahwa segala yang ada di dunia ini milik Allah, dan kita semua adalah hamba-Nya yang sangat bergantung pada rahmat dan kasih-Nya. Selama berada di sana, Daniel melakukan ibadah dengan penuh khusyuk. Setiap langkah di sekitar Ka'bah membawa rasa syukur yang mendalam. Ketika ia berdoa, ia merasa seolah-olah Allah mendengar setiap kata yang keluar dari hatinya. Ia merasa sangat dekat dengan Allah, lebih dari sebelumnya. Di tengah keramaian umat Islam yang datang dari seluruh dunia, Daniel merasa bahwa ia tidak sendirian. Semua orang di sana datang dengan tujuan yang sama, mencari ampunan dan rahmat Allah. Setiap hari di Makkah, Daniel belajar lebih banyak tentang esensi dari ibadah.
Ia memahami bahwa Islam bukan hanya tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, tetapi tentang menyucikan hati, tentang menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ia merasakan bahwa setiap doa yang ia panjatkan membawa kedamaian, dan setiap langkah yang ia ambil mengarah pada tujuan yang lebih tinggi. Namun, perjalanan spiritual Daniel tidak berhenti hanya di Makkah. Setelah kembali dari umrah, ia merasa lebih berkomitmen untuk memperdalam lagi pemahamannya tentang Islam. Daniel memutuskan untuk lebih sering membaca Al-Quran dan mengikuti kajian-kajian agama. Ia juga mulai aktif dalam kegiatan sosial di masjid, berusaha untuk menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung. Ia merasa bahwa ada satu hal yang masih perlu ia perbaiki dalam dirinya, bagaimana ia bisa membawa perubahan yang lebih besar kepada orang-orang di sekitarnya. Daniel mulai berpikir tentang cara untuk memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat, terutama dalam hal pendidikan dan dakwah. Ia merasa bahwa ini adalah langkah baru yang bisa ia ambil untuk memberikan dampak yang lebih luas, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk umat Islam yang lain. Pada suatu hari, Daniel bertemu dengan teman lamanya, Rico, yang sudah lama tidak ia temui. Rico adalah seorang yang sangat skeptis tentang agama, tetapi mereka selalu menjaga hubungan baik meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Rico terlihat sedikit terkejut ketika mendengar bahwa Daniel sudah menjadi seorang Muslim, dan ia sangat ingin mengetahui lebih banyak. Daniel, aku mendengar kamu sekarang sudah masuk Islam. Itu keputusan yang besar. Aku ingin tahu lebih banyak tentang apa yang kamu pelajari dan apa yang membuatmu memilih Islam, tanya Rico dengan rasa ingin tahu. Daniel menyambut pertanyaan itu dengan senyum. Rico, Islam memberi aku kedamaian yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Itu bukan hanya tentang peraturan atau kewajiban, tapi tentang hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Ini tentang kedamaian yang datang dari hati, dari rasa percaya bahwa ada tujuan yang lebih besar dalam hidup ini. Rico mengangguk, meskipun masih terlihat ragu. Aku tidak bisa langsung mengerti, Daniel. Tapi aku senang kamu menemukan kedamaian itu. Daniel mengangguk. Saya paham, Rico. Setiap orang memiliki perjalanan mereka sendiri. Islam mengajarkan kita untuk sabar dan menghormati setiap perjalanan hidup. Yang terpenting adalah kita berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Percakapan itu membuka ruang baru dalam diri Daniel. Ia tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi lebih ingin berbagi tentang apa yang ia alami. Ia mulai menyadari bahwa memberikan dampak positif itu bukan hanya tentang mengubah pandangan orang lain, tetapi juga tentang memberikan teladan melalui tindakan dan sikap sehari-hari. Beberapa minggu kemudian, Daniel memutuskan untuk memulai sebuah program pengajaran di masjid yang ia kunjungi. Program ini bertujuan untuk mengajarkan anak-anak tentang dasar-dasar agama Islam, serta memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang hidup dalam cahaya Islam. Daniel merasa bahwa ini adalah langkah baru yang harus ia ambil untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekitar. Setiap kali ia melihat senyum di wajah anak-anak yang belajar, Daniel merasa bahwa perjalanan ini, meskipun penuh tantangan, adalah jalan yang penuh berkah. Ia merasa bahwa dengan memberikan sedikit dari dirinya, ia dapat membantu orang lain untuk menemukan kedamaian yang sama yang ia rasakan. Ia semakin yakin bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya datang dari apa yang kita terima, tetapi juga dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Bersambung.